22, jadi setara 8 mili. Ya, berhasil dipakai untuk ngelas kawat 4 mili double 2, jadi 8 mili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baru Sikin. Saya pemilik bengkel Karya Timur Servis di daerah Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Pada video kali ini saya akan mereview modifikasi mesin Miller 600. Ini tipe Picu 600X ya. Yang aslinya itu pakai PCB control. Ya ini coba dari sini. Yang fungsi aslinya pakai PCB control, kita modif dengan kontrol buatan saya yang insya Allah lifetime-nya seumur hidup. Masa seumur hidup itu setelah dipasang kontrol saya, mesin bisa dipakai dalam waktu antara 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dalam waktu yang kita tetapkan. Modifnya sebagai berikut. Jadi ini mesin punyanya PT Petrokimia, jadi Petro Oxo Nusantara. Mesin ini dibeli kurang lebih tahun 2018, dipakai 1,5 tahun. Kemudian PCB kontrolnya rusak, diperbaiki tidak bisa, dibelikan harganya juga terlalu mahal, akhirnya kita modif. Nah seperti ini. Jadi mesin engine welding ini namanya engine welding. Mesin Miller hampir posisi di Indonesia populasinya tuh 90%. Pertama Miller, kedua Lincoln, ketiga Hubbard. Teknologi yang memakai PCB control itu rawan rewel. Jadi antara umurnya itu maksimal 5 tahun. Setelah 5 tahun biasanya PCB control nggak dikeluarkan, mesinnya langsung dibesi tua. Ini contohnya. Ini punya Miller tadi yang 600 ampere. Ini punyanya engine welding Hubbard. Hubbard itu sama buatan Amerika. Ya, ini punyanya Lincoln. Ini punyanya ESAB. Ya. Saya kurang lebih memperbaiki ini 20 unit lah. Kita cangkok semuanya pakai kontrol buatan saya. Ya. Oke. Nah, kita coba review sebentar ya. Mesin Miller ini teknologinya, jadi outputnya pakai dioda murni. Jadi ini pakai dioda murni, dioda baut biasanya, pakai dioda silikon. Tetapi exciter yang masuk ke jalur throttle, dia memakai sistem kontrol ini. Nah, ini kontrol aslinya kan di sini. Ini aja. Kontrolnya di sini. Lah, sistem kontrol ini, sistem exciter yang katakanlah untuk membandingkan medan magnet di dalam rotor itu dikontrol ampernya sehingga bisa besar bisa kecil. Sistemnya pakai seperti ini. Jadi pakai IC, pakai dan seterusnya. Jadi mesin ini disetting untuk 60 Hz 24 volt. Artinya pada saat dia posisi di bawah 60 Hz, exciter nggak akan keluar karena sistem kontrolnya pakai seperti ini. Setelah dimodif dengan frekuensi 50, 55 semuanya bisa keluar, bisa outputnya karena sistem elektronnya sudah dilepas. Oke. Nah, modifnya seperti ini. Jadi saya menggunakan sistem RLC. RLC itu artinya resistor, induktor, dan kapasitor. Ini sistemnya. Jadi saya pakai apa istilahnya material yang heavy duty. Jadi ini nikel. Nikel itu sekarang lagi banyak dicari, banyak ditambang di Sulawesi, digunakan untuk semua istilahnya industri logam, terus baterai elektronika. Ini pakai nikel. Ini rostat bentuknya lain, ini pakai nikel. Nah diodanya saya pakai IR, yang 3 pas. Kalau yang aslinya kan seperti ini.
Nah, yang seperti ini kekurangannya ampernya nggak bisa besar. Pada saat dipakai antara 1 jam 2 jam ada kelelahan. Jadi ampernya nggak bisa maksimal, makanya saya buat modif seperti ini. Ini modif saya seperti ini bersama ya. Oke, ada puji, ada IR, pokoknya ya pakai 3 pas. Nah, bagaimana caranya kita memperbaiki model kontrol seperti itu menjadi kontrol seumur hidup? Jadi tingkat kesulitannya itu dikalibrasi. Jadi semua mesin, jadi kita membuat mesin atau menyervis mesin itu yang paling susah itu mengkalibrasi, jadi mensinkronkan dengan ukuran pastinya. Nah, data saya ambil dari mana? Dari sini. Ini spek dari Amerika sana. Jadi misalkan seperti ini. Pada saat 550 ampere voltasenya 42. Oke. Pada saat 500 ampere voltasenya 40 volt dan seterusnya. Jadi patokan ini saya pakai untuk mengkalibrasi, jadi sebagai bahan acuan mengkalibrasi dari mesin itu sendiri. Nah, oke. Kemudian modifnya yang aslinya potensionya seperti potensio biasa, saya ganti model rheostat ini. Nah, ini rheostat. Saya pakai rheostat antara 300 watt ini. Warna hijau ini. Ini juga nikel juga. Oke. Setelah itu jalur exciternya kita kalibrasi juga pakai nikel juga. Jadi sebenarnya kalau dilihat tuh sangat mudah. Karena desainnya tuh pakai ini heavy duty. Cuma tingkat kesulitannya bagaimana mengukur ukurannya pasti sesuai dengan kebutuhan, pakai nikel. Oke. Yang exciter diodanya saya pakai 3 pas. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan, jadi untuk menstabilkan saya tambah kapasitor bank ini. Jadi speknya itu 450 volt, kita pasang pada 220. Jadi artinya pada saat dinyalakan tegangannya langsung bisa keluar, karena induksinya yang katakanlah belum keluar tadi ditampung di kapasitor ini. Nah, ini modifan, aslinya nggak ada. Artinya nanti pada saat RPM katakanlah 40 sampai 60 tegangannya masih bisa keluar. Iya. Nah, cuma sekedar ini istilahnya mengupas balik ya. Jadi teknologi engine building itu sebenarnya kan ada berapa? Ada 3. Kalau yang ESAP dia pakai full thyristor, 6 thyristor. Bobat pakai 3 thyristor, 3 dioda. Miller ini pakai 6 dioda muri. Tapi jalur exciternya dia pakai kontrol. Sistem kontrol itu semuanya sebenarnya itu bagus, karena kan dia lebih halus, lebih semut. Jadi barang bisa di mass product dengan istilahnya kemampuan produksi yang lebih besar. Tetapi kekurangannya rewelan itu. Jadi semua barang elektronik itu rewelan. Jadi lifetime-nya maksimal 5 tahun, setelah 5 tahun buang ganti baru. Udah, sekian. Saya kira nggak boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.